Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview paper dari Scopus. Perkenalkan, nama saya Zaki Dwi Purnomo dengan NIM A11 2022 14227. Saya akan mereview paper yang berjudul Insight from the Job Demand Resource Model: ALS Dual Impact on Employees Work and Life Well-being. Ditulis oleh Yating Chuang AA, Huang Ling, Chiang A, Anpan Lin. Diterbitkan tahun 2023. Latar belakang masalahnya, dalam era digital saat ini, kecerdasan buatan atau AI semakin banyak diadopsi di berbagai sektor industri. Meskipun AI memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja, ada juga risiko yang terkait, seperti teknostres. Teknostres adalah stres yang dihasilkan dari penggunaan teknologi yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan fisik karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak ganda dari AI terhadap kesejahteraan dan kehidupan karyawan, serta bagaimana generatif AI dapat berfungsi sebagai alat mitigasi terhadap efek negatif teknostres. Masalah penelitian dan landasan. Masalah utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana teknostres yang dihasilkan dari penggunaan AI mempengaruhi keterlibatan, kelelahan, produktivitas, kepuasan kerja, dan konflik kerja keluarga. 2. Apakah generatif AI dapat mengurangi dampak negatif dari teknostres? Ketiga, bagaimana AI efisiensi berperan dalam meningkatkan keterlibatan dan kepuasan kerja. Landasan. Penelitian ini menggunakan model Job Demand Resource sebagai kerangka teoritis. Model ini menjelaskan bahwa tuntutan pekerjaan dapat menyebabkan stres, sementara sumber daya dapat membantu karyawan mengatasi tuntutan tersebut. Dalam konteks ini, AI efisiensi dan generatif AI dianggap sebagai sumber daya, sedangkan teknostres sebagai tuntutan. Penelitian yang berhubungan. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa teknostres dapat mengurangi kreativitas, kepuasan kerja, dan meningkatkan konflik antara pekerjaan dan keluarga. Penelitian ini berusaha untuk memperluas pemahaman tentang hubungan antara AI, teknostres, dan hasil kerja dengan fokus pada generatif AI. Metode A. Analisis faktor konfirmatori. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi teknostres yang dialami oleh karyawan. Penelitian ini menemukan 5 dimensi teknostres. Pertama, T-overload, beban kerja yang berlebihan. Kedua, ada T-invasion, invasi waktu pribadi oleh teknologi. Ketiga, ada T-complexity, kompleksitas menggunakan teknologi. Keempat, ada T-insecurity, ketidakpastian terkait dengan teknologi. Kelima, T-uncertainty, ketidakpastian terkait pembayaran perangkat lunak. Kemudian ada metode B, pemodelan persamaan struktural Bayesian. Metode ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel yang terlibat, seperti AI efisiensi, teknostres, dan hasil kerja. Hasil analisis menunjukkan bahwa efisiensi memiliki pengaruh positif terhadap keterlibatan, sementara teknostres berhubungan dengan peningkatan kelelahan. Kemudian ada metode C, survei. Survei dilakukan terhadap 600 peserta dari berbagai industri untuk mengumpulkan data tentang pengalaman mereka dengan teknologi AI di tempat kerja. Data yang dikumpulkan mencakup variabel demografis dan pengalaman dengan AI. Kemudian ada metode yang diusulkan. Pendekatan longitudinal yang lebih luas diusulkan untuk menguji dampak AI dalam konteks yang berbeda dan untuk mengatasi keterbatasan penelitian sebelumnya yang hanya berfokus pada satu konteks budaya. Kemudian ada analisis perbedaan PYB dan MYD. PYB mengacu pada manfaat positif dari adopsi AI, seperti peningkatan produktivitas dan kepuasan kerja.
Untuk MYD mengacu pada kerugian negatif seperti teknostress yang menyebabkan kelelahan dan konflik kerja keluarga. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun teknostress dapat mengurangi kesejahteraan, efikasi AI dan generatif AI dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Dan ada tahapan penelitian. Pertama, pengumpulan data. Melakukan survei terhadap karyawan untuk mengumpulkan data tentang pengalaman mereka dengan AI. 2. Ada analisis data. Menggunakan CFA dan BSEM untuk menganalisis data yang dikumpulkan. Ketiga, ada interpretasi hasil. Menginterpretasikan hasil analisis untuk memahami hubungan antara variabel. Kemudian ada dataset. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data survei yang dikumpulkan dari 600 karyawan di berbagai industri, mencakup variabel demografis dan pengalaman dengan AI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, AI efisiensi memiliki pengaruh positif terhadap keterlibatan dan kepuasan kerja. Kedua, teknostress memiliki dampak negatif pada kepuasan kerja dan produktivitas, terutama melalui kelelahan. Ketiga, ada generatif AI, dapat membantu mengurangi beberapa efek negatif dari teknostress. Kesimpulan, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun AI dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja, tantangan seperti teknostress harus dikelola dengan baik. Organisasi perlu menerapkan langkah-langkah dukungan untuk mengurangi stres dan meningkatkan pelatihan bagi karyawan agar dapat beradaptasi dengan teknologi AI. Penelitian ini lebih lanjut diperlakukan untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang dari AI dalam konteks yang lebih luas, serta untuk memahami interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi kesejahteraan karyawan. Ini paper yang saya ambil dari Scopus. Demikian review paper dari saya. Terima kasih.